Ternyata ada penemuan aplikasi yang menerjemahkan suara tangisan bayi. Wow, luar biasa ya. Dan penemuan ini juga dikembangkan oleh salah satu inovator dari Sekolah Vokasi IPB. Saya tuh pengen punya suatu karya yang tidak hanya secara teori saja, tapi bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, kalau bisa sih dunia. Insan Dikti dan Sobat Kedereka semua, jadi aplikasinya bisa diunduh di Play Store. Saat ini udah 176 negara Mbak Fel, yang ngunduh dari 257.000 pengunduh. Luar Ya. biasa. Nah, memang support secara psikis ya Bu ya, Iya. untuk ibu atau calon ibu itu penting banget. Salah satunya udah disediakan aplikasi Madzaz. Tangisan bayi itu bisa untuk mengetahui penyakit bayi, termasuk penyakit kronis. Kita berkolaborasi ya dengan akademisi perguruan tinggi untuk menghasilkan suatu karya yang bermanfaat bagi bangsa dan negara, apalagi sampai mendunia. Setelah bahwa kita itu insya Allah akan menjadi manusia yang bermanfaat. Artinya terus berkarya, hilangkan energi-energi negatif yang ada. Kita harus selalu mengambil energi positif supaya kita bisa manfaat bagi semuanya. Itu mungkin Mbak. Inspirasi yang sudah diberikan oleh Bu Meda kali ini bisa membuka wawasan kita semua dan juga menggerakkan hati kita untuk semangat terus menggaungkan semangat kolaborasi inovasi di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo Insan Dikti dan Sobat Kedereka di Indonesia. Bagaimana kabar Anda? Semoga semuanya selalu sehat dan tentunya selalu semangat untuk mengikuti episode podcast kita kali ini. Oke, kali ini kita akan tetap ngomongin inovasi ya, Insan Dikti dan Sobat Kedereka. Dan siapa sangka sih ternyata ada penemuan aplikasi yang menerjemahkan suara tangisan bayi. Wow, luar biasa ya. Dan penemuan ini juga dikembangkan oleh salah satu inovator dari Sekolah Vokasi IPB. Dan kali ini kita akan membahas temanya yaitu inovasi aplikasi Madzaz, penerjemah tangisan bayi yang berdunia bersama Ibu Medanita Dewi Renanti. Halo, selamat siang Ibu Meda. Ya Mbak Fel, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Meda gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, baik sehat ya. Alhamdulillah, ya luar biasa kita matching ya Bu, Iya, biru-biru. Sampai cupnya juga biru. bener. Oke, Bu Meda, gimana nih Bu? Sekarang inovasinya sedang viral. Apa yang Ibu Meda rasakan? Sempet nggak nyangka ya Mbak ya. Artinya waktu itu kan kalau nggak salah tanggal 2 Mei ya Mbak ya. Saya sedang melakukan pengabdian masyarakat. Tiba-tiba banyak tuh WA yang masuk. Ini apaan ya gitu kan sempet. Terus banyak yang mention juga kan di IG. Ini apaan sih, kalau itu sedang ada agenda ketemu sama Bu Lurah gitu kan, pihak kecamatan dan seterusnya. Nanti aja deh gitu. Pas sudah nyampe rumah, brek, aduh ini kok viral lagi gitu ya. Sempat agak nggak nyangka juga gitu sih. Luar biasa. Ini kapan Bu dimulai inovasi aplikasi Madzaz ini? Iya, jadi waktu itu ide awalnya di tahun 2011 ya Mbak ya. 2011 itu saya hamil anak pertama usia kandungan 6 bulan. Mengikuti seminar, karena saya tuh hobinya seminar selama masa kehamilan supaya nanti tujuannya sih bayi ini lebih merasa apa ya, sayanya pengasuhannya lebih baik lah gitu ya. Di antara seminar itu ada pakar-pakar, beberapa pakar dan salah satunya ada dokter yang bisa mendeteksi tangisan bayi dan beliau sudah mendapatkan sertifikat dari Australia. Dan waktu itu di tahun yang sama saya akan masuk ke jenjang S2, magister. Sempat kepikiran sih, apa saya ngambil ini aja ya, tangis bayi ya. Ini saya kulik-kulik lagi gitu ya, saya belajar lagi seperti apa dan saya terapkan kepada anak saya tuh ya. Yang pertama ternyata oh bener nih tangisan bayinya ketika bayinya saya dengarkan nenek kayaknya lapar deh, saya kasih ASI, bener nih dia tenang, artinya kan responnya sesuai gitu ya Mbak ya. Itu sih ide awalnya. Jadi produktif banget ya Bu, hamil-hamil tapi masih ikut banyak seminar. Ini karena Bu Meda ini merupakan seorang dosen di Sekolah Vokasi IPB. Betul ya Bu Meda ya? Oke, nah jadi selain inspirasinya dari ikut seminar dan ibu mengandung, ada lagi nggak Bu yang lain? Iya, karena waktu itu ya motivasinya buat tesis ya Mbak ya. Oh Jadi oke. apa nih topiknya yang kira-kira unik yang harapannya sih waktu itu pernah terbesit gitu ya Mbak ya. Saya tuh pengen punya suatu karya yang tidak hanya secara teori saja, tapi bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, kalau bisa sih dunia. Sempat waktu itu sempat apa ya kira-kira ya, coba dah
ketika dapat ilmu tentang tangisan bayi tadi ya, karena bersifat universal ternyata Mbak, bayi itu. Jadi kalau misalkan bayinya dari Jakarta nih, dari Bogor, Surabaya, Sumatera, Indonesia, Jepang, semua itu sama Mbak ternyata ya, untuk usia 0 sampai 3 bulan. Dari situ saya kepikiran Oke. lagi, ya udahlah saya fokus ke ini aja deh, ke tangisan bayi. Ternyata Luar nggak hanya biasa. bayi aja Mbak, Mhm, burung pun, satwa gitu ya, mhm. itu punya keunikan tersendiri ternyata Apa itu Bu contohnya Bu? suaranya. Jadi ada Mhm, pakar yang memang ahli di bidang ini ya, suara-suara satwa itu, mencirikan ketika mhm, satwa ini pengen apa itu ada ternyata artinya, mhm. gitu ya. Oke, inspiratif banget. Nah, jadi memang inovasi tangisan Mhm, bayi ini, pendeteksi tangisan bayi maksud saya, itu terdengar simpel ya Bu Meda mhm ya. mhm. Tapi ternyata karena kita lagi, di posisi bonus demografi mau mencapai windows of opportunity-nya juga ya Bu, artinya kan akan makin banyak populasi yang hidup gitu dan lahir gitu ya. Nah, mungkin bagi calon ibu-ibu muda nantinya atau Mhm, calon orang tua, pastinya kan aplikasi ini bisa sangat membantu Bu Meda, bener betul. ya? Oke, yang difokuskan saat awal pengembangannya itu apa, Bu? Apakah mulai dari pendeteksi, oh bayinya ternyata kurang nyaman nih, atau dia Mhm. haus, dia lapar, atau gimana, Bu? Waktu itu sih fokusnya di 5 bahasa ya, artinya 5 tangis bayi versi Dance Baby Language. Karena kalau Oke. Dance Baby Language atau saya singkat sebagai DBL Mhm biasanya orang-orang mhm menyebutnya, itu ada 5 kelas, 5 tangisan dan itu mhm sudah, penemunya Richard Danson, mhm beliau sudah meneliti selama 8 tahun. Itu ada bayi lapar, mhm. bayi soalnya kalau lapar tuh kayak, "Neh neh," gitu. Jadi kayak mulut si Mmm, bayinya ini ya ada N-nya di lidah-lidahnya. berpola gitu, Bu, Heeh, ya? kalau yang Oke. kedua ini lelah, Mhm mengindikasikan bayi sudah mulai ngantuk, Mbak. Sama mhm kayak manusia dewasa itu kan nguap ya, "Ah," gitu ya, mhm sama. mhm Ternyata bayi itu kalau ini oval mulutnya ya, mhm. "Oh," gitu. Itu lelah Oh, berarti. Yang oke. ketiga itu itu ingin sendawa. Nah, bedanya kalau Mhm ini dia, lebih cepat mhm. frekuensinya, gitu. Yang Mmm, keempat ini, kalau tuh mhm kayak, apa ya, kedengaran suara kita tuh, lebih sakit gitu loh, maka mhm. kedengarannya lebih nggak enak lah gitu Mhm dibandingin mhm. yang suara lainnya. Kalau Oke. ini dia nggak apa namanya, sakit perut, ada gas, kolik gitu ya. Kalau yang kelima nggak nyaman. Ini bisa karena popoknya basah, udara panas, dingin, atau hal yang lainnya. Intinya membuat bayi tuh nggak nyaman lah, gitu Mhm mhm. sih. Oke. Berarti komponen untuk bisa menjadikan aplikasi Madzas ini cukup luas juga ya, Bu, ya? Iya. Saya jadi penasaran, ini yang ngedevelop program ini dan bisa sampai jadi aplikasi Madzas itu sama siapa aja, Ibu? Eee, Kalau untuk secara teknis ya, saya punya satu asisten. Oke. Kemudian kalau untuk secara apa ya, teori dan seterusnya ya, Mhm discuss itu saya waktu itu kan punya pembimbing ya saat, mhm. S2, ada Prof. Agus sama Pak Wisnu. Nah, saat ini sedang studi lagi, Mbak. Luar Mahasiswa juga biasa. semester 4 saat ini Mhm ya. mhm. Itu ada dosennya Prof. Agus, ada Bu Karlisa, sama Pak Sony, gitu. Oke. Jadi bukan berarti Ibu Meda sendiri ya? Enggak, kalau sendiri kayaknya ini ya. Aduh udah keburu capek duluan nyusun tesis, terus ngedevelop, aplikasi ini ya, Bu, ya. Oke. Termasuk tim ininya, tim lapangannya juga ada. Artinya yang, saya secara pribadi minta khusus ya, ketika Mhm nanti ada bayi, tolong ya direkam gitu mhm ya, bayi suaranya nanti kasih ke saya, nanti mhm. saya kasih label dan tentunya dibicarakan dengan pakar, seperti itu, Oke. tim Berarti lapangan. berarti kalau boleh tahu, Bu, berapa banyak sampel yang, Ibu Meda pakai dari tangisan bayi ini sampai bisa mendeteksi keakurasian, Ya. penerjemahan tangisan bayi ini? Kalau untuk yang saat ini ada di Play Store itu 175 negara. Itu karena memang Mmm, nggak banyak ya, Mbak, ya. mhm. Nah, untuk yang saat ini dikembangkan lagi memang itu minimal 500 data tangis bayi. Pengennya sih Oke. 1.000, tapi, semoga ada Mhm. ibu-ibu yang langsung bersedia habis ini Wah. membantu untuk ngumpulin data tangis bayi gitu ya, Mbak, ya. Oke oke. Nah, Itu jadi sih. ibu-ibu atau calon ibu yang lagi mengandung ya, Bu, ya, nanti Mhm. kalau udah lahir anaknya sebelum usianya 3 bulan ke atas boleh langsung Boleh. kontak Bu Meda buat jadi salah satu sampelnya dan insya Allah bisa ke-develop ke banyak negara Iya, lagi ya, Bu. amin. Amin. Oke, Bu Meda, saya jadi penasaran kalau tadi kan Bu Meda udah nyebutin timnya siapa aja. Kalau industri sendiri udah berkolaborasi belum dengan Bu Meda sampai Eee, sekarang ini? untuk develop ini sih sejauh ini belum, apa ya, belum secara MOU ya Mhm atau tertulis gitu, itu belum ada sih. Tapi memang
kalau misalnya permintaan lumayan banyak, Mbak. Artinya Mmm, dari beberapa industri ya, mhm perusahaan-perusahaan itu sudah banyak, tapi mhm, sekali lagi saya pengen ngembangin dulu supaya ini robust terhadap noise. Jadi oke. kelemahan yang kemarin, yang Mhm yang ada di sekarang ini harus dalam posisi, hening, tanpa mhm noise kalau bisa sih. Misalkan mhm bayi nangis nih, noise-nya nggak ada gitu. mhm. Itu akurasi 94%. Nah, tapi kalau misalkan kan namanya bayi nggak mungkin ya, misalkan, bayi nangis, kadang kan backsound kakaknya lah gitu kan Oh ya. iya. Oh, misalkan mama atau bunda gitu kan Heeh pasti heeh. masuk juga gitu ke Heeh, rekamannya ya. Itu yang coba, kami susun lagi metode mhm yang sesuai gitu ya, mhm mhm sehingga nanti akurasinya tidak turun. Kalau sekarang kan mhm lumayan turun ya mhm ketika ada noise. Nah, ini mhm. yang saat ini tahun ini dikembangkan, semoga bisa launching tahun depan. Mohon doanya sobat Kedereka dan Insan Dikti gitu ya. Launching tahun Amin. depan itu supaya robust terhadap noise. Jadi kayak misalkan dibawa ke keramaian gitu kan, Mhm kadang bandara, pasar kan ramai ya, Mbak, ya. mhm, Itu masih betul. bisa, support dengan akurasi yang Oh, tinggi gitu. oke oke. Tapi, eee, walaupun ada noise, artinya tetap masih bisa kedeteksi Bisa, ya, Bu Meda ya? cuman akurasinya Mhm memang menurun untuk saat ini mhm. gitu. Selain noise Bu Meda, saya jadi kepikiran kan kalau ibu rumah tangga itu rasanya kalau ngurus bayi apalagi yang baru lahir ya Bu, 0 sampai 3 bulan ini, megang HP aja tuh jarang Heeh gitu atau heeh. nggak bisa kepegang, ada telepon pun belum tentu selalu diangkat ya Bu. Nah, apakah aplikasi Meda ini Bu sampai saat ini pop up notification gitu kalau, oh bayinya nangisnya kenapa? Atau Mhm kita harus ambil handphone dulu, mhm buka mhm. aplikasinya baru kedeteksi? Ya, Itu gimana sekarang? untuk saat ini diunduh di Play Store nanti Mhm ada icon ya Matsas dan mhm itu walaupun tanpa internet sebenarnya bisa digunakan. Nah, memang saat ini harus buka dulu aplikasinya. Artinya oke. Belum ada ini ya, apa, kayak teknologi kalau bayi nangis dia langsung otomatis ngasih Mhm deteksi, itu belum. mhm Jadi mhm harus diklik aplikasinya, mhm. nanti mungkin langsung praktek aja kali ya? Boleh boleh Bu. Wah, saya Ngertiin ya? kebetulan juga ada gadget Bu. Boleh kita sambil Heeh praktek heeh. ya, sobat Kedereka dan Ini Insan ya, Dikti semuanya. Insan Mhm Dikti mhm dan sobat Kedereka semua, mhm. jadi aplikasinya bisa diunduh di Play Store. Saat ini udah 176 negara Mbak Vel, Oke. yang ngunduh Mhm. dari 257.000 pengunduh Luar gitu ya. biasa. Mhm Heeh, ini ada 2 bahasa, tapi mhm. walaupun ada 2 bahasa ini bayi negara manapun bisa dideteksi, artinya ya bebas gitu ya. Mhm. Tinggal kita pilih saja untuk bahasanya, kita coba yang Indonesia. Nah, Oke, itu ada pilihannya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya, ya, Bu, ya? Oke heeh. oke. Ini ada fungsi aplikasi dan Mhm ada 5 klasifikasi yaitu di mhm bayi lapar, kemudian ngantuk atau mhm lelah, kemudian ingin sendawa, mhm ini sakit perut ya, atau ada gas, nggak nyaman, bisa karena popoknya basah, udara panas dingin. Nah, caranya, ngerekam aja, ini karena nggak ada bayi, kita mhm coba heningkan aja gitu ya. mhm mhm mhm. Oke, ini coba Oke, kita deteksi ini 5 tanpa adanya bayi. sampai 20 detik Mhm langsung ada klasifikasinya. Cirinya ada mhm background apa ini ya, pink ya di sini ya. Kalau tadi mhm kan nggak ada ya. Ini muncul berarti sebentar lagi diketutup. Nah, ini ya 5 sampai 20 detik. mhm. Nah, Berarti setelah proses identifikasinya 5 sampai 20 detik dari tergantung tangisan itu? handphonenya. Oh, oke Kalau oke. handphonenya bagus kan cepet biasanya. Speknya bagus ya, Mbak, ya. Siap siap. Nah, kalau sudah tinggal diklik solusi di sini. Jadi, kami membuatnya Mhm selain outputnya juga nanti para orang tua bisa tahu nih, terus kalau nangis ini saya mesti gimana gitu kan mhm ya, apalagi kalau nama orang tua baru tuh Mbak, pengalaman saya pribadi ya. mhm. Itu kalau yang nggak tahu artinya bisa gampang baper tuh kayaknya. Jadi Oh, pakai oke oke. aplikasi ini merasa percaya Mhm diri ya, oh mhm udah ada aplikasi atau mungkin minimal knowledge lah, mhm pengetahuan bagi orang tua atau yang pengasuhnya, mhm kalau nangisnya gini itu dugaan kuatnya lapar, dikasih ASI atau apa gitu loh. Jadi mmm, memang membuat apa ya, kalau saya merasakan ini itu lebih apa ya, membantu orang tua banget, apalagi new mom. mhm. Kalau yang anaknya udah 5 kayaknya udah insting ya. Mmm, udah terlatih itu Bu Meda. Itu udah banyak. Oke Nah oke. ini, kita coba untuk memang Mhm targetnya para apa ya, inilah ya adik-adik kita yang baru mhm menikah gitu mhm ya, apalagi kan
Kalau yang saya ini pengalaman jauh dari orang tua. Saya kan dari Banyuwangi, kemudian Mhm, merantau, suami juga sama orang mhm, perantauan. Jadi mhm. gimana nanti ya, bisa nggak ya kayak gitu kan. Mmm, Apalagi mhm, kebayang dari teman-teman, nanti kalau bayinya nangis bla 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 gitu kan mhm suka ada, mhm. aduh gimana. Sempat itu kepikiran juga, aduh gimana nanti kalau nangis terus gimana nggak ada orang Mhm tua gitu mhm, kan. mhm, Akhirnya alhamdulillah sih dengan bantuan pengetahuan knowledge yang sudah kami ikuti mhm. selama seminar itu membantu banget gitu. Oke, luar biasa. Mm-mm. Ini mungkin bagi, kami ya Bu ya, yang orang Mm. awam, terdengarnya simpel tapi ternyata bermakna banget. Karena memang support secara psikis ya Bu ya, Iya. untuk ibu atau calon Mm-mm. ibu itu Mm-mm. penting banget. Salah satunya udah disediakan aplikasi Matzas ya. Jadi bagi insan dikti yang lagi ada plan mau punya anak atau sebentar lagi mau lahiran, jangan khawatir. Langsung aja install aplikasi Matzas nantinya. Oke Bu, Meda, sekarang saya penasaran buat kolaborasi ke depannya, Bu. Karena kan Oke. sekarang udah ke-develop ya, Bu, ya, udah bisa Mm-mm. mendeteksi apakah bayinya itu haus, Heeh. terus gak nyaman, Heeh. popoknya harus diganti dan sebagainya. Buat ke depannya, Bu Meda sendiri mau ngedevelop Madzas ini seperti apa? Apakah ada fitur lain seperti Mhm. CCTV, terus bisa kedeteksi dia ekspresinya gimana atau gimana, Bu? Iya, Mhm, jadi kami sudah punya semacam grand design ya, artinya mhm, roadmap penelitian. Memang mhm, harapannya nanti bisa berkolaborasi lah dengan dokter-dokter di Indonesia terutama, oke. kemudian psikolog ya, psikolog anak dan seterusnya, kemudian person atau organisasi yang memang concern lah di tumbuh kembang anak. Karena Mhm, yang mhm, saya rasakan Mbak, ketika bayi itu respon kita cepat, mhm, misalkan tadi bayi nangis nih, responnya cepat, itu dampak dewasanya itu kerasa. Anak saya nih ya, mmm, kan dulu pas bayinya saya punya ilmu tentang tadi tangis bayi, sekarang dewasanya itu artinya apa ya, kalau saya perhatikan dia nggak gampang yang kayak tantrum, itu nggak. Artinya mmm, kalau saya perhatikan dia lebih dewasa, kemudian lebih punya kreativitas yang tinggi kalau saya lihat. Gini oke. gini gini, oh saya ada dugaan, oh kemungkinan gitu ya, mungkin pada saat dulu bayinya lingkungan itu responnya cepat terhadap, jadi bayi itu merasa, "Oh aku ini ada loh," maksudnya aku ini diperhatiin sama orang sekitar kayak gitu. Mhm, mhm, Nah harapannya itu sih, psikolog, kemudian mhm, dokter dan juga mungkin industri-industri yang memang concern-nya untuk tumbuh kembang bayi, ini ya bayi dan anak. Sehingga harapannya nanti tidak hanya suara Mbak, tapi juga mimik bayi ya. Jadi mhm, image recognition nih untuk bayi mhm, sendiri mhm. nanti kita combine dengan yang suara dan nanti harapannya juga tidak hanya 5 klasifikasi tapi juga penyakit. Jadi harapannya gini, ternyata kalau saya baca di beberapa jurnal itu tangisan bayi itu bisa untuk mengetahui penyakit bayi termasuk penyakit kronis. Jadi kayak misalkan, Oke, bayi yang kayak sesak nafas atau apa, bibir mhm, sumbing atau apa, itu bisa dari bayinya. Itu yang, saya punya cita-cita, oh kalau misalkan bayi deteksi dari awal, kan penanganannya lebih cepat ya. mhm, mhm, Artinya tidak sampai udah tahunan baru ketahuan, ini bayi anak ini punya penyakit ini loh, kayak gitu loh. mhm, Itu sih dampak ininya, harapannya. Jadi mungkin industri ya kita berkolaborasi ya dengan akademisi perguruan tinggi untuk menghasilkan suatu karya yang bermanfaat bagi bangsa dan negara, mhm. apalagi sampai mendunia, itu sih, Mbak. Oke, amin, luar biasa. Ini udah visioner banget sekarang Bu Meda ya, walaupun di tengah kesibukannya sebagai dosen, lagi ambil Mahasiswa S3 ya. juga ya Bu ya, mahasiswa dan juga jadi ibu rumah tangga. Wah, kita boleh kasih apresiasi ya dan applause kepada Bu Meda. Oke, Bu Meda, kalau misalnya nanti udah dapat industrinya yang tepat untuk kolaborasi di masa depan, kira-kira kalau dari Bu Meda sendiri perlu dukungan dari pemerintah itu Oh, seperti apa? jelas jelas, Mhm, Mbak. Kalau yang selama ini alhamdulillah sih ya, Mbak, beberapa riset kami sudah mhm, banyak didanai oleh pemerintah. Itu alhamdulillah membantu banget bagi kami sebagai peneliti untuk mempercepat gitu ya. Nah, dukungan pemerintah pun ya harapannya sampai nanti ya selesai. Maksudnya gini, sampai nanti artinya software itu kan nggak bisa satu beres selesai. Namanya software kan pasti cycle ya, iya, terus-terusan berkembang. Nah, harapannya pemerintah tetap support kepada kami, nggak hanya saya pribadi, artinya semua tim peneliti lah. Pasti kan mhm. ada bidang-bidangnya ya, ada bidang energi dan seterusnya, kesehatan gitu ya, teknologi, rekayasa, tetap mendukung kami ya, baik Mhm, itu pembiayaan oke. atau mungkin yang sifatnya memang sebagai jembatan ya antara kami dengan mitra, dengan masyarakat sehingga diseminasi produk kami ini lebih cepat didistribusikan kayak gitu kan, membuat kita sebagai peneliti, oh karya kita memang benar-benar bermanfaat gitu. Oke.
Itu mah pemerintah sangat Mhm. sangat kami harapkan Mhm. dukungannya ya. Oke, dan juga mungkin dari harapan Bu Meda sendiri ya, Mhm. Kemendikbudristek juga sudah menghadirkan Iya Kedereka betul, ya Bu ya. itu membantu banget. Alhamdulillah sebagai suatu platform Mhm. nanti mungkin Bu Meda dan tim juga bisa berkolaborasi di Amin sana amin. karena tidak hanya matching funds sekarang ya Insandikti dan Sobat Kedereka tapi kita juga punya program ekosistem lainnya yaitu ada Reka Pitch, Reka Pods yang ini ya salah satunya dan juga ada program Rekapreneur, Kedereka Academy, terus juga masih ada banyak program Kedereka lainnya yang bisa Insandikti dan juga Sobat Kedereka akses di platformnya www.kedereka.id. Oke, Bu Meda dari tadi kita udah ngobrol banyak ya seputar pengembangan produk atau aplikasi Mazdas ini sendiri dan juga harapan Mhm. Bu Meda ke depannya. Kalau misalnya sekarang nih Bu Meda, Mhm. mungkin banyak dosen-dosen yang lagi sibuk untuk penelitian aja Iya. gitu kan, tanpa diimplementasikan langsung gitu. Mungkin inspirasinya juga udah banyak seperti Bu Meda. Tapi kan kalau Bu Meda sekarang alhamdulillah sudah bisa mewujudkan implementasi dari ide yang ada di kepala Bu Meda. Mungkin boleh Bu sharing tips dan triknya gimana caranya Bu Meda ini bisa apa namanya menghasilkan produk ini tidak hanya disimpan di kepala dan Mhm. jadi jurnal aja, tapi bisa langsung diimplementasikan dan dirasakan manfaatnya untuk kita Iya. semua. Yang pertama kita harus optimis ya Mbak ya, Mhm, artinya gini, karena itu saya alami pernah pesimis pernah jelas, artinya mhm, gini, ketika kita ingin goal atau tujuan kita tercapai, yang pertama kita harus yakin, optimis bahwa kita itu punya suatu lingkungan yang kondusif gitu ya. oke. Yang kedua, optimis itu juga dengan keyakinan bahwa Allah Sang Maha Kuasa itu pasti membantu hambanya jika punya keinginan yang baik. Mhm, Itu saya udah terapkan gitu ya. mhm, Yang ketiga, ini lingkungan sih, keluarga, suami, istri, anak, teman-teman. Itu kalau mendukung kitanya juga apa ya istilahnya ya, semangat. Karena di mhm, awal-awal saya sempat gini, Mbak, "Ah, cuma gini doang kayaknya biasa aja deh," gitu. mhm, Suami mendukung, "Kamu itu punya produk," gitu kan, "ya mhm. harusnya lebih bisa digunakan oleh masyarakat." Akhirnya itulah sampai muncul yang versi Android, karena awalnya desktop, Mbak. Tahun Oke. 2013 itu launching yang desktop. Jadi kalau Mhm, desktop itu bayinya nangis, saya harus buka laptop gitu ya. Kayaknya ribet ya, Mbak, ya, mhm, mhm. ribet kemudian diterjemahkan. Nah, itulah support waktu itu support suami sih yang membuat saya, "Oh gitu ya, ya udah deh saya mau meneliti lagi deh," gitu akhirnya. Itu ya, yang berikutnya, ya itu tadi ya peran-peran, beberapa pihak seperti pemerintah, kemudian program-program yang canangkan bagi saya sudah ini membantu banget, bagus gitu ya. Kemudian peran di mana kita kerja, artinya kalau saya IPB tuh mendukung banget gitu ya, Mhm, sampai, ya Allah ini banget ya kayak ini kayak keluarga gitu lah. mhm, mhm. Itu sih Mbak. Yang kelima jangan lupa tetap kita ada apa ya, ketuk, pintunya langit Allah, karena tanpa bantuan Yang Maha Kuasa kita bukan apa-apa. Sama minta doa sama orang tua, Mmm. karena yang namanya orang tua itu kan pasti apa ya, memberikan yang terbaik bagi anak dan harapan orang tua itulah yang membuat kita bisa lebih, survive, itu Mbak. Oke, wow, inspiring banget. Jadi nggak hanya dari segi support system manusia, tapi Mmm. juga kita butuh support system dari Tuhan ya Iya Bu ya, betul. lewat doa-doa yang kita panjatkan. Oke, nah Insan Dikti, rasanya kita udah banyak banget ngobrol Mhm. dengan Bu Meda ya, terutama bagaimana beliau ini bisa mengimplementasikan produk inovasinya melalui aplikasi yang bernama Madzas itu. Jadi jangan ragu Insan Dikti dan Sobat Kedereka untuk mengaplikasikan atau mengimplementasikan semua inovasi yang ada atau ide pemikiran kita yang Betul. ada ya Bu Meda ya melalui mungkin apa saja dari bidang-bidang, digitalisasi atau mungkin di bidang ekonomi biru, ekonomi hijau, kesehatan, tourism dan lain-lainnya. Tentunya semuanya itu bisa bermanfaat untuk bangsa dan juga mungkin sampai ke mancanegara. Mhm. Oke, Bu Meda mungkin yang terakhir gitu ya, kalau misalnya Bu Meda sendiri harapannya misalnya kita mengadakan, program inovasi lagi nih Bu, Mhm. selanjutnya dan juga bisa mendapatkan insentif bantuan inovasi dari pemerintah. Mhm. Bu Meda harapkannya metodenya itu seperti apa? Kalau yang saat Mhm, ini bagi saya sudah bagus ya Mbak, artinya kan sudah terbentuk bagaimana, mhm, memadukan antara pihak akademisi, mhm, kemudian industri, pemerintahan. Nah yang kedua mungkin dari sisi apa ya, kontinuitas dari oke. penelitian. Karena Mhm, kadang gini, ketika kita meneliti mhm, stop di sini nih gitu kan, itu yang saya rasakan artinya
roadmap itu harus kita kejar. Misalnya ke DRK ini sudah dapat, nah yang sebelumnya seperti apa, gitu. Nanti dampak yang diharapkan dari goal yang akhir seperti apa, itu mungkin yang perlu ditekankan. Jangan sampai gini, apa istilahnya, A terus ke B ke C gitu loh Mbak, jadi nggak fokus, jadi ini Oke. nggak beres, ini juga nggak beres gitu. Maunya goalnya apa, kita fokuskan ke situ. Dan mungkin industri yang terlibat bisa lebih banyak lagi ya, sehingga peran-peran itu gini gini, bukan zamannya lagi kita berkompetisi, tapi kita harus berkolaborasi. Itu sih yang mau saya Oke, tekankan. keren-keren. Bukan zamannya berkompetisi tapi Iya, berkolaborasi ya. Jadi kita tingkatkan sinergi terutama secara pentahelix iya ya Bu betul. Meda. Kalau yang bisa saya simpulkan tadi tidak hanya inovasi itu bisa didukung dari rekan dosen ataupun asistennya, tapi juga butuh bantuan dari masyarakat Indonesia, lalu dari pemerintah dan juga mungkin dari industri ya Bu ya. Betul. Jadi namanya kolaborasi pentahelix. Oke, Bu Meda, ada pesan yang mau disampaikan kepada peneliti kita semuanya agar tetap semangat berkolaborasi inovasi? Iya, terima kasih Mbak Vil ya. Pesan saya mungkin simpel ya Mbak ya. Di saat kita sedang down gitu ya, ingatlah bahwa kita itu insya Allah akan menjadi manusia yang bermanfaat. Artinya terus berkarya, hilangkan energi-energi negatif yang ada, kita harus selalu mengambil energi positif supaya kita bisa manfaat bagi semuanya. Itu mungkin Mbak. Terima Oke, luar kasih. biasa, keren banget tuh, Bu. Dan ini saya walaupun belum punya anak Bu Meda, tapi nggak sabar cobain untuk aplikasi Wah, Mazas ke depannya ya. Semoga aplikasinya lebih maju lagi dan mungkin bukan hanya 170 negara lagi ya Bu, ya, tapi udah bisa mencakup seluruh negara di amin dunia. amin amin Amin, rabbal amin ya rabbal alamin. alamin. Baik, Insan Dikti dan Sobat Kedereka semuanya, kita sudah mendapatkan banyak inspirasi inovasi dari Ibu Meda ya, seorang inventor aplikasi penerjemah tangisan bayi yang kita kenal dengan aplikasi Madzas. Semoga inspirasi yang sudah diberikan oleh Bu Meda kali ini bisa membuka wawasan kita semua dan juga menggerakkan hati kita untuk semangat terus menggaungkan semangat kolaborasi inovasi di Indonesia. Baik, Sobat Kedereka jangan lupa untuk selalu check out ya untuk YouTube kami yaitu di Ditjen Dikti dan juga jangan lupa untuk follow akun sosial media di @ditjen.dikti dan juga akun sosial media kami di @kedereka_id. Dan nantikan program-program terbaru kami, semoga semuanya bisa seperti Bu Meda ya selanjutnya untuk mengembangkan inovasi dan aplikasi yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Saya Velia selaku host pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.